Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal latihan akhir bab kalor dan termodinamika. Soal nomor 1 diketahui balok es yang masanya 40 kg, berarti di sini diketahui M sama dengan 40 kg. Meluncur di atas permukaan yang datar dan kasar, kemudian sepanjang berarti S sama dengan 42 meter. Jika suhu S itu adalah TS sama dengan 0 derajat Celcius, dan sepanjang gerakan tersebut, berarti masanya adalah 20 gram es mencair. Berarti ini, sedangkan mengabaikan perubahan berat balok es selama gerakannya, besar koefisien gesek luncur antara balok es dengan permukaan datar. Berarti yang ditanya mu. Nah, jadi di sini kita menghubungkan antara kita udah tahu nggak berapa nilai ini kan massa es yang mencair ya. Massa es yang mencair berarti jadi ini massa mula-mula, terus ini massa es yang mencair. Nah, berarti kalau kita lihat di sini rumus yang kita gunakan untuk mencari mu adalah, jadi karena dia ada jarak ya, berarti hubungannya ke usaha W sama dengan Q. Berarti F kali S sama dengan Q. Nah, F-nya itu kita ganti menjadi Fg, koefisien gesek ya. Mu kali M0 kali G ya, G kali S. Nah, kemudian Q itu adalah M, karena dia pada suhu 0, M aksen kali L. Berarti mu yang mau kita cari, M040, ini berarti ini ya. Ini kalau kita rubah, ini harus kita rubah ke dalam kilo, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi M040, G10, S-nya 42. M aksennya 2 kali 10 pangkat min 2 kali LS. Nah, LS itu kan dalam satuan kilogram, isinya nggak ketahui ya. 33600. Satuannya adalah Joule per kilogram. Berarti ini 33600. Nah, berarti mu sama dengan, nah ini tinggal kita kalikan ya, berarti kita kalikan ini dulu. Jadinya ini adalah 16.800 mu sama dengan 6720. Mu sama dengan 6720 dibagi dengan 16.800. Itu dapatnya adalah 0,4. Jadi jawabannya yang B. Baiklah adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Di sini solder listrik pada tegangan diketahui V sama dengan 125 volt. Memerlukan arus listrik I sama dengan 1 ampere untuk digunakan selama 30 detik. Berarti 30 detik. Kepala solder terbuat dari tembaga dengan massa tembaga. Berarti massa tembaga adalah 20 gram. Kita rubah ke, kita tetap dalam gram aja. Dengan kalor jenis C tembaga adalah 0,9 kalori per gram derajat Celcius. Jika hanya 20% energi listrik yang dipakai, berarti Q sama dengan 20% dari energi listrik. Kenaikan suhunya adalah, berarti yang ditanya delta T. Nah, kita menjawabnya dari persamaan ini. Jadi, di sini Q sama dengan 20% dari W listrik. Nah, Q itu kan, tapi baiknya kita cari W listrik dulu ya, supaya dia dalam bentuk kalori, karena kita pakainya kalori ini sekarang. Berarti W listrik itu sama dengan V kali I kali T. Berarti V 125 kali 1 kali 30. Itu adalah, kok 30? Ini berapa sih? 30 menit. Ya Allah, 30 menit. Ini sama dengan 1800 detik. Berarti 1800. Nah, berarti ini hasilnya nanti adalah 22500 Joule.
Kita rubah ke dalam kalori, berarti ini dikali, nanti 225.000 dikali 0,24. Itu dapatnya adalah 54.000 Joule. Nah, baru kita jawab pakai ini ya. Berarti Q sama dengan 20% dari W listrik. Nah, Q itu adalah MC delta T. 20% itu sama 0,2, W listriknya 5400. Berarti delta T sama dengan, ini kalau kita kali, itu hasilnya adalah 10.800 per M kali C. Berarti ini M logam, C logam ya. Berarti delta T sama dengan 10.800 per massa logam 20, C logam 0,9. Berarti 10.800 dibagi 18, yaitu 600 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 3. Di sini dalam sebuah pipa bejana yang masanya diabaikan, terdapat air bersuhu diketahui T air sama dengan 30 derajat. Dicampur dengan es, berarti TS itu min 10 derajat. Setelah dicampur 25% es setelah dicampur 25% es melebur. Berarti massa es aksen sama dengan adalah 25% dari massa es mula-mula gitu kan. Jika titik lebur es, berarti dia melebur di 0 derajat, perbandingan antara massa, berarti yang ditanya perbandingan massa air banding massa es. Nah, ini kita buat grafik. Jadi grafiknya itu dari min 10, ya, suhunya min 10, sini min 30. Berarti dia naik sini, dia melebur di 0 derajat. Berarti sini, kalau ini turun ke bawah. Berarti ini Q1, Q2, Q3. Nah, berarti di sini kita jawabnya adalah Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas berarti Q3. Yang menerima adalah Q1 tambah Q2. Nah, Q3 itu adalah M air berarti ya. M air kali C air kali delta T. Nah, sedangkan Q1 itu adalah MS kali CS kali delta T. Dan Q2 itu adalah MS aksen. Ya kan? Ini 25% ya. Kali LS. Nah, massa air itu kan nggak tahu berapa. C air itu kalau dalam itu ketetapannya 1 ya, dalam kalori per gram. Nah, delta T air berarti ini adalah 30 kurang, di sini kan 0 nih. Berarti 30 kurang 0. Sedangkan massa S tetap massa S, CS itu 0,5 ketetapannya. Delta T-nya adalah 0 dikurang min 10, ini min. Berarti 0 dikurang min 10 ditambah massa S aksen itu adalah 25%, LS itu 0,80 ya. Nah, di sini nggak dikasih tahu ya, tapi kita harus ingat aja gitu. Ini ketetapan, ini juga, ini juga. Berarti ini dapatnya adalah 30 MA sama dengan ini adalah 5 massa S ditambah ini berapa nih? 20 ya. 20 ini tinggal ya 25% massa S. 25% MS. Berarti ini kalau dikali jadinya 20 massa S. Berarti 30 MA sama dengan 25 massa S. Jadi MA per MS itu sama dengan 25 per 30. Dibagi 55 dibagi 6. Berarti jawabannya adalah 5:6, D. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Sebanyak 100 gram es memiliki suhu min 5. Jadi diketahui massa es adalah 100 gram. Memiliki suhu TS adalah min 5 derajat Celcius. Dengan massa air 200 gram yang bersuhu suhu air adalah 30 derajat. Jika hanya terjadi pertukaran kalor antara es dan air, pada keadaan akhir adalah. Nah, kita lihat ya siapa yang lebih besar energinya. Jadi kita ambil di sini grafik. Kan di sini dari massa es min 5 nih, min 5
sini naik, turun, sampai ketika suhunya 30. Sini 1, sini 1. Kita lihat kondisi ketika seimbang tuh di 0 derajat, berarti ini Q1, Q2, dan Q3. Nah, kita cari dulu Q lepasnya. Q lepasnya sama dengan Q3. Berarti berarti ini air ya, M air kali C air kali delta T. Nah, M airnya itu adalah 100, C air kan 1, kalau dalam SI ya. Bukan, kalau dalam CGS. Delta T-nya adalah 30 kurang 0, berarti jadinya di sini adalah massa air 200. Berarti ini dapatnya 6000 kalori. Nah, kemudian Q terimanya itu adalah Q1 tambah Q2. Nah, Q1-nya berarti MS kali CS kali delta T ditambah MS kali LS. Nah, MS itu 100, CS itu 0,5, delta T-nya adalah 0 kurang min 5, ditambah MS 100 kali LS itu 80. Berarti ini nanti adalah 250 ditambah, ya kan, 8000. Berarti 8000, berarti 8250 kalori. Nah, jadi artinya Q lepasnya itu lebih kecil daripada Q terima. Jadi ketika suhunya T-nya di 0 derajat ya, ketika T-nya di 0 derajat, itu keadaannya sebagian aja, sebagian es menjadi air, nggak seluruhnya juga jadi air kan di 0 derajat. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Ya. Suhu seluruhnya 0 derajat dan sebagian es melebur. Berarti jawabannya adalah D, sebagian. Nomor 5, next. Air kopi panas yang masanya 35 gram. Berarti diketahui massa air sama dengan 35 gram. Atau sama dengan, ya kita buat dalam gram aja lah. Pada suhu T dituangkan ke dalam cangkir bermassa, berarti massa cangkir itu adalah 175 gram. Jadi dengan suhu, berarti T cangkir 20 derajat, berarti ini T cangkir, kita ganti ini aja lah lambangnya. Cangkir itu R, MR, TR. Ini T campurannya adalah 30 derajat. Dan panas jenis air kopi, berarti C kopi adalah 4 kali C cangkir. Oke. Nah, suhu air kopi mula-mula adalah berarti yang ditanya T kopi. T mula-mula ya, TK1. Nah, jadi di sini tetap ya kita gunakan rumus atau kita buat dulu grafik. Berarti dari suhu yang paling rendah itu kopi, berarti kopi di sini. Nah, ini TK1 kopi. Berarti di sini nanti 20, di sini 30. Berarti grafiknya tuh kayak gini nanti. Ini TC ya. Nah, berarti di sini Q1, ini Q2. Nah, berarti atau bisa juga ini yang paling rendah itu kan si kopi ya. Berarti Q kopi ini T Q cangkir. Berarti Q kopi sama dengan Q cangkir. Q kopi itu adalah M kopi atau M air kopi, ini MK ya. MK kali CK kali delta T. Q cangkir itu berarti MR kali CR kali delta T. Nah, massa kopi itu adalah 35 gram. C kopi itu adalah 4 CR. Delta T kopi itu adalah TK1 dikurang 30. Nah, MR itu adalah 175. CR itu ya tetap CR. Delta T cangkir berarti 30 kurang 20. Nah, berarti ini jadinya 140 dalam kurung TK1 dikurang 30. Nah, ini kan 10. 175 kali 10, 1750. Berarti ini kita kalikan 140 TK1 dikurang 4200 sama dengan 1750.
pindah ruas sama dengan 1750 ditambah 4200. Berarti 140 TK1 sama dengan 5950. Berarti TK1 sama dengan 5950 dibagi 140 sama dengan 42,5 derajat Celcius. Jawabannya B. Kita lanjut nomor 6. Sejumlah gas ideal dalam ruangan tertutup bervolume 4 kali besar dari volume semula. Berarti ini V2 sama dengan 4/3 V1. Akibatnya, energi dalam gas mengalami kenaikan. Berarti energi dalam delta U2 6 kali delta U1. Perbandingan tekanan gas sebelum dan sesudah. Berarti yang ditanya perbandingan P1 banding P2. Nah, jadi ini hubungannya ke volume. Volume tertutup berarti kan isokorik. Nah, jadi kira-kira pertama kita cari tuh hubungannya yang ke delta U ini dulu ya. Karena ini yang kata kuncinya nih, delta U. Berarti kita jabarkan delta U2 sama dengan 6 delta U1. Delta U2 itu adalah F derajat kebebasan dibagi 2 dikali N, dikali R, dikali T. T-nya berarti T2 sama dengan F 6. 6 kali F per 2 kali N kali R kali T1. Jadi ini bisa dicoret ya, F sama NR. 2 ini juga bisa ya? 2. Berarti T2 itu sama dengan 6T1. Nah, dapat ini kata kunci yang kedua. Baru bisa kita cari dengan rumus. Kok isokorik bukan ya? Dia volume tertutup aja ya. Nah, berarti ya udah berarti kita gunakan perbandingan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, kan kita mau cari perbandingan P1. V1 kita adalah tetap V1 per T1 kita tetap T1. Nah, P2 kita P2. V2 kita adalah 4/3 V1 per T2 6T1. Nah, ini coret. V1 coret. Berarti jadinya di sini P1 sama dengan P2 ya. Oke, kita buat sini. P1 per P2 sama dengan, ini pindahin ya, 4/3 dikali 6 ini berarti kan 6/1, dijadiin 1/6. Berarti jadinya bagi 2 bagi 2, 3. Berarti 2/9. Dah. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham ya adik-adik? Kita lanjut. Nomor 7. Gas ideal yang berada pada silinder tertutup dengan piston sehingga dapat bergerak dengan bebas. Gas dengan volume diketahui V1 sama dengan 12,5 liter. Kemudian sehingga volumenya menjadi V2 45 liter. Usahanya adalah 6,5 kali 10 pangkat 4 Joule. Yang ditanya adalah tekanan. Ini kita rubah ke dalam satuan SI berarti 12,5 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Ini 12,5 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Nah, kalau kita lihat di sini usaha itu pada tekanan tetap itu P sama dengan W ya. W sama dengan P dikali dengan delta V. Berarti kalau kita mau cari P, W per delta V. Berarti W kita 6,5 kali 10 pangkat 4 per delta V kita adalah ini 45. Ini 45. Berarti 45 kali 10 min 3 dikurang 12,5 kali 10 min 3. Delta V itu kan V2 kurang V1 ya. Berarti jadinya 6,5 kali 10 pangkat 4 per, ini kalau kita kurangkan adalah 32,5 ya, 32,5.
32,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, sehingga ini hasilnya nanti adalah kalau dibagi 2, ini dapatnya nanti 6,5, yaitu 0,2 kali 10 pangkat 7, atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 Pascal. Jawabannya adalah yang E ya. Oke. Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Next, nomor 8. Nomor 8 di sini perhatikan grafik PV berikut. Usaha yang dilakukan sistem. Nah, ini usaha bisa kita gunakan luas daerah aja. Luas daerah. Berarti panjang kali lebar. Nah, panjangnya yang ini ya dari sini ke sini. Berarti dari 2 ke 4 itu kan 2. 2 meter pangkat 3. Lebarnya dari sini ke sini. Berarti 2 juga ya. 3 dikurang 1. Berarti 2 kali 10 pangkat itu berapa ya? 5 ya. Nah, berarti jadinya 4 kali 10 pangkat 4 kali 10 ini Pascal ya. 4 kali 10 pangkat 5 Joule. C. Nomor 9. Gas yang mempunyai volume 800 liter ya. Volume ya V1-nya adalah 800 liter atau sama dengan 0,8 meter pangkat 3. Ditempatkan secara isobarik, berarti isobarik pada tekanan P sama dengan 1,2 megapascal. Nah, ini kalau kita ganti ke pascal, itu adalah 1,2 kali 10 pangkat 6 pascal. Usaha yang dilakukan adalah 180 kJ atau 180 kali 10 pangkat 3 Joule. Besar volume gas menjadi, berarti yang ditanya adalah V2. Dia katanya usaha yang dilakukan. Kalau usaha yang dilakukan berarti bernilai ini negatif ya. Ini negatif. Dah. Jadi yang pertama, karena dia bernilai negatif berarti yang ditanya volume gas menjadi V2. W sama dengan P V2 kurang V1. Nah, W-nya kan min 180 kali 10 pangkat 3. P-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat 6. V2 yang mau dicari, V1 0,8. Nah, berarti ini kalau kita bagi, ini kan jadinya min 1,8 kali 10 pangkat 5 dibagi 1,2 kali 10 pangkat 6. Sama dengan V2 kurang 0,8. Nah, ini nanti dapat hasilnya itu adalah 0,15. Sama dengan V2 kurang 0,8. Pindah ruas 0,15 ditambah 0,8 sama dengan V2. Berarti jadinya 0,15 ditambah 0,8 itu adalah 0,65. Jawabannya itu adalah 0,65 meter pangkat 3. Itu yang B. Nomor 10. Diketahui di sini sejumlah gas ideal mengalami proses dari A ke B. Nah, kita fokusnya grafiknya A dan B. Nah, usaha yang dilakukan gas tersebut adalah berarti A dan B itu grafiknya yang ini. Berarti ini ya, WAB, sorry. WAB sama dengan itu kita cari luas trapesium. Nah, luas trapesium itu kan A tambah B kali T bagi 2. Nah, A-nya berarti ini B, ini tinggi. Berarti A-nya di sini adalah 3, tambah B-nya berarti 5, tingginya berarti dari sini ke sini 2, ya kan? Kok 2? 1. Dari 2 ke 3 itu kan 1. 1/2. Berarti ini artinya 3 tambah 5, 8 per 2 sama dengan 4. Sehingga jawabannya adalah yang D. 11. Besar efisiensi mesin Carnot yang beroperasi pada suhu rendah. Berarti terendah itu 0,75 T dengan suhu tinggi adalah berarti T tingginya adalah T. Jadi yang ditanya efisiensi.
Nah, rumus dari mesin Carnot itu kan efisiensinya adalah 1 dikurang T rendah per T tinggi kali 100%. Berarti 1 kurang T rendah 0,75 T per T kali 100%. Coret-coret. Berarti 1 dikurang 0,75 itu adalah nanti 0,25 kali 100%. Berarti dapatnya adalah 25%. Nah, 25% itu jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 12. Mesin kalor memiliki efisiensi diketahui efisiensi maksimum, berarti efisiensi pertama itu adalah 55%. Reservoir dengan suhu tinggi, berarti T tinggi adalah 527 derajat Celcius ditambah 273, itu adalah 800 Kelvin. Agar efisiensi naik, berarti efisiensi 2 menjadi 75%. Ini TT1, berarti yang ditanya itu adalah TT2. Kita cari pada keadaan pertama, pada efisiensi keadaan pertama ya. Berarti efisiensi 1 sama dengan 1 kurang T rendah per T tinggi kali 100%. Nah, berarti efisiensi pertama kan 55%. Berarti 1 kurang T rendahnya nggak tahu berapa, T tinggi satunya adalah 800 kali 100%. Coret, coret. Berarti 55/100 sama dengan 1 dikurang T rendah per 800. Berarti jadinya pindah ruas, T rendah per 800 sama dengan 1 kurang 55/100. Berarti T rendah per 800 sama dengan, ini boleh kita ganti jadi 100/100 dikurang 55/100. Ya kan? Berarti jadinya TR per 800 sama dengan, itu berapa itu? 45 ya? 45/100. Coret-coret. Berarti TR sama dengan 45 kali 8. Nah, 45 kali 8 adalah 360 Kelvin. Nah, berarti T rendahnya adalah 430 Kelvin. Nah, sekarang kita cari bagian yang kedua. Oke? Berarti bagian kedua itu efisiensi 2 sama dengan rumus yang sama ya. 1 kurang TR per TT2 kali 100%. Berarti efisiensi kedua 75% sama dengan 1 kurang T rendahnya 360 per TT2 kali 100%. Coret, coret. 75 pindah ruas, 75/100, 1 kurang 360 per TT2. Nah, kita pindah ruas, ini nggak usah pakai kurung ya. Nah, kita pindahin 360 per TT2 sama dengan 1 dikurang 75/100. Ini kan boleh kita ganti 360 per TT2 sama dengan 100/100 dikurang 75/100. 1 itu kan sama dengan 75/100. 360 per TT2 sama dengan 25/100. Berarti ini bagi 251 bagi 254. Berarti TT2 sama dengan 360 kali 4. Nah, 360 kali 4 itu adalah 1440 Kelvin. Jawabannya adalah yang A. Semangat ya adik-adik. Kita lanjut nomor 13. Nah, nomor 13 itu mesin Carnot menyerap kalor dari reservoir tinggi, membuang kalor dari reservoir rendah. Berarti diketahui T tinggi 627 ditambah 273 sama dengan 900 Kelvin. Dan T rendah itu adalah 327 ditambah 273 sama dengan 600 Kelvin. Nah, mesin tersebut menghasilkan kerja W sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Joule. Besar kalor yang diserap, berarti Q ya. Menghasilkan, kalau dia menghasilkan usaha, berarti dia positif. Nah, jadi kita kan yang mau kita cari itu kan Q. Besar kalor yang diserap. Kalau dia mesin Carnot, kalor yang diserap itu berarti Q tinggi. Q tinggi, oke? Nah, jadi kalau misalnya mau kita cari, usaha itu hubungannya adalah Q tinggi dikurang Q rendah. Nah, kan yang usaha kita udah punya kan?
Berarti kita mau cari Q rendah. Nah, di sini kan ada suhu, berarti kita gunakan aja perbandingan. Oke, perbandingan aja kita gunakan. Q tinggi per Q rendah sama dengan T tinggi per T rendah. Q tinggi tapi nggak tahu berapa ya. Berarti nggak bisa pakai ini. Yaudah, kita pakai efisiensi ada nggak sih? Efisiensi juga nggak ada ya. W. Nggak apa-apa deh. Q tinggi per Q rendah sama dengan T tinggi per T rendah. Berarti Q tinggi kita kan nggak tahu berapa. Q rendah juga nggak tahu berapa. T tinggi 900, T rendah 600. Coret-coret, bagi 32, bagi 33. Berarti nanti kita kan mau cari Q tinggi. Berarti Q rendah yang kita ganti ya. Q tinggi per Q rendah sama dengan 3 per 2. Berarti Q rendah 3 Q rendah sama dengan 2 Q tinggi. Berarti Q rendah sama dengan 2 per 3 Q tinggi. Nah, ini yang kita masukkan ke sini. Berarti 2 kali 10 pangkat 5, Q tinggi tetap Q tinggi, Q rendah 2 per 3 Q tinggi. Nah, berarti ini boleh kita ganti jadi 3 per 3. Berarti 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan Q tinggi per 3. Berarti Q tinggi sama dengan 2 kali 3, 2 kali 10 pangkat 5 kali 3. Berarti 6 kali 10 pangkat 5. Jawabannya adalah yang D. Nomor 14. Nomor 14 di sini jika mesin Carnot menerima kalori 200 kalori. Berarti mesin Carnot berarti menerima Q tinggi. Berarti jadinya adalah 200 kalori. Dengan suhu T tingginya adalah 127 derajat Celcius ditambah 273. Itu adalah 400 Kelvin. Jika kalor yang keluar berarti T rendah 47 ditambah 273, ini derajat Celcius, ditambah 273 itu adalah 320 Kelvin. Jumlah kalor yang keluar berarti Q rendah. Ini kita pakai perbandingan aja ya. Q tinggi per Q rendah sama dengan T tinggi per T rendah. Q tinggi 200 per Q rendah yang mau kita cari. T tinggi 400 per 320. Coret, coret. Berarti ini bagi 41, bagi 4 adalah 80. Nah, berarti Q rendah adalah 80 kali 2. 80 kali 2 adalah 160 kalori. Jawabannya yang A. 15. Gas nitrogen yang memiliki volume V sama dengan 9 meter pangkat 3. Dipanaskan, berarti ini V1, dipanaskan secara isobarik pada suhu T1 adalah 47 derajat Celcius ditambah 273, itu adalah 320 Kelvin. Di mana T2-nya adalah 127 derajat Celcius ditambah 273, sama dengan itu berapa? 400 Kelvin ya. Jika tekanannya adalah 1,2 kali 1,2 atm, kita jadikan ke Pascal 1,2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Besar usaha W. Yang pertama yang jelas kita cari dulu V2 menggunakan perbandingan ya. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Berarti V1 9, T1 320, V2 yang mau kita cari, T2 400. Coret, coret. Ini 1 aja nolnya dicoret. Bagi 4, 8, bagi 4, 10. Ya kan? Bagi 4, 8, bagi 4, 10. Bagi 2, 4, bagi 2, 5. Berarti V2-nya adalah 9 kali 5 bagi 4. Ya kan? 9 kali 5 bagi 4. Berarti 45 bagi 4. 45 bagi 4 itu adalah 11,25. Nah, yaudah berarti baru kita cari usaha W. W sama dengan P, V2 kurang P1. P-nya 1,2 kali 10 pangkat 5. V2-nya adalah 11,25 dikurang 9. Berarti 1,2 kali 10 pangkat 5. Itu adalah, ini dikurang 2,25.
Berarti hasilnya 2,7 kali 10 pangkat 5. 2,7 kali 10 pangkat 5, jawabannya adalah yang D. 16. Suatu sistem mengalami proses adiabatik dan sistem tersebut melakukan usaha sebesar. Diketahui W melakukan usaha berarti W-nya positif 175 Joule. Jika kalor yang diserap sebesar Q, kemudian yang ditanya itu adalah delta U. Dia adiabatik. Kalau adiabatik, nah kalau adiabatik itu Q-nya sama dengan 0 ya. Q sama dengan 0. Berarti artinya kan rumusnya Q sama dengan W ditambah delta U. Berarti kalau mau kita cari delta U, berarti delta U sama dengan Q kurang W. Karena Q-nya itu 0 dikurang 175, berarti jadinya min 175. Ya kan? Berarti delta U-nya adalah yang A. Oke? Ya. Nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar mengenai mesin Carnot adalah, nah mesin Carnot itu usaha yang dihasilkan 0, enggak ya, salah. Jumlah kalor yang masuk tidak sama dengan 0, ya betul. Kemudian efisiensi mesin tetap enggak. Jumlah kalor yang masuk lebih besar, ya, karena dia mesin Carnot. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kita lanjut 18. Mesin penyerap kalor dari reservoir tinggi, berarti diketahui T tinggi adalah 3000 Joule. T rendah adalah 600 Joule. Persamaan berikut yang sesuai dengan pernyataan adalah, berarti kan di sini kita gunakan rumus efisiensi, 1 dikurang T rendah per T tinggi. Berarti 1 dikurang T rendahnya 600 per 3000. Berarti 1 kurang, ini dicoret-coret. Bagi 6, 1, bagi 6, 5. Berarti 1 per 5. Berarti ini 5 per 5 dikurang 1 per 5 sama dengan 4 per 5. Nah, artinya di sini 1 dikurang T rendah per T tinggi itu kan 4 per 5. Nah, 4 per 5 itu kan artinya gimana tuh? 4 per 5 itu lebih besar nggak sih daripada 3 per 5? Kalau ini nggak mungkin. Kecil nggak mungkin nih juga. Berarti jawabannya jadinya 4 per 5 itu lebih besar daripada 3 per 5. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 19. Di sini usaha luar yang dilakukan oleh gas ideal adalah W sama dengan 15 Joule. Gas tersebut menerima kalor 25 Joule. Besar perubahan energi dalamnya adalah Q. Nah, kita gunakan rumus kalau dia menerima kalor juga positif, ini positif ya. Berarti rumus hukum kedua termo, Q sama dengan W ditambah delta U. Kalau kita mau cari delta U sama dengan Q kurang W. Nah, Q itu adalah 25 kurang 15, yaitu adalah 10 Joule. Kalau kita rubah dalam kalori, berarti 10 dikali 0,24, berarti jadinya 2,4 kalori. Jawabannya adalah yang E. Nomor 20. Diketahui mesin Carnot yang bekerja antara suhu, berarti ini T tinggi adalah 367,5 Kelvin. T rendahnya adalah 490 Kelvin. Digunakan untuk menggerakkan generator. Jika tiap sekon mesin Carnot keluar yang diperlukan, berarti ini apa namanya tuh? Ini kalor ya, berarti Q tinggi adalah 7.500 Joule dan besar tegangan keluar adalah 220, besar kuat arus I. Yang jelas ini kita mau mencari W sama dengan V kali I kali T. Karena kita mau cari I sama dengan W per V kali T. Nah, W itu nanti kita ganti adalah Q tinggi kurang Q rendah per V kali T. Ya kan? Nah, di sini ada nggak T-nya diketahui?
Kalau tidak ada, berarti kita anggap T-nya 1 sekon aja. Nah, Q tinggi itu adalah, berarti kita cari Q rendah dengan perbandingan, ya. Q tinggi per Q rendah sama dengan T tinggi per T rendah. Q tinggi 7.500 per Q rendah, T tinggi 367,5, T rendah 490. Berarti Q rendah sama dengan 367,5, kali silang ya. Ini kali sini, berarti jadinya sama dengan 7.500 kali 490. Berarti Q rendah sama dengan 7.500 kali 490 kali 367,5. Berarti dapat Q rendahnya nanti adalah 5625 Joule. Berarti Q rendah. Nah, kita masukkan ke sini. Q tinggi 7.500 dikurang Q rendah 5625 dibagi 220 dikali 1. Berarti jadinya ini kalau dikurang itu adalah 1875 dibagi 220. Itu adalah 8,52 ampere. 8,52 ampere jawabannya adalah yang B. 21. Nah, 21 di sini perhatikan grafik PV berikut. Di sini diketahui suatu mol gas ideal monoatomik mengalami siklus seperti ditunjuk grafik PV tersebut. Jika garis AB adalah proses isotermal, suhunya 27 derajat besar kalor yang diserap gas selama proses AB. Nah, kalau misalnya dia prosesnya isotermal, nah rumus kalor itu yang kita cari adalah kalor itu kan kalau isotermal Q sama dengan W. Delta U-nya kan 0 ya, berarti W-nya itu usahanya adalah nRT ln Vb per Va. Di situ kan N-nya nggak diketahui, N1, R itu ketetapan ya, 8,31. T-nya adalah 27 derajat Celcius ditambah 273, berarti 300 Kelvin. Dikali 300 Kelvin, ln, Vb-nya ini kan 5/2. Berarti ini kalau dikalikan, nanti cari di kalkulator ya, ln 5/2, 1 kali 8,31 kali 300, ln 2,5. Nah, itu nanti kalau dicari di kalkulator, hasilnya adalah 2284,31 Joule. Jawabannya adalah yang E, 2284,31 Joule.